Saat ini mari kita melanjutkan halaman 119. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ketika Roh Tuhan hadir dalam hidup kita, maka ada berkat surgawi yang dicurahkan dalam hidup kita, yaitu kemerdekaan, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan ketenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu rahasia yang perlu saudara catat. 27 tahun saya belum mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya tidak mengerti saudara, apa pekerjaan yang kita lakukan sebagai manusia lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan. Menurut saya tidak ada. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati, terkubur 4 hari. Tidak mungkin saudara. Pendeta sehebat apapun, gembala sehebat apapun, gak pernah lebih besar melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi melalui pewahyuan keimaman ini, saya mengerti Bapak Ibu Saudara. Jika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan Yesus tidak pernah dapat menjadi imam. Karena Tuhan Yesus lahir dari suku Yehuda, bukan Lewi. Keimaman tidak pernah Tuhan Yesus lakukan. Kecuali saat Tuhan Yesus mati dan bangkit, dan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi imam besar agung. Namun saudara, sekarang ini kita imam. Bukankah pelayanan keimaman ini yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan? Dengar saudara, kenapa kita lebih besar dari apa yang Tuhan lakukan? Pekerjaan yang kita lakukan, bukan kitanya ya. Kita semakin kecil, Tuhan Yesus semakin besar. Tapi Tuhan Yesus katakan kamu akan melakukan pekerjaan besar. Saudara tahu, kenapa kita ini melakukan pekerjaan lebih besar? Karena Tuhan Yesus yang mempersiapkan. Saudara dapat mengerti, ibaratnya saudara akan pesta, ada orang yaitu bagian dapur dan semuanya itu yang mempersiapkan. Bukankah pestanya inilah yang lebih besar? Saya berharap saudara mengerti. Sedangkan orang-orang yang mempersiapkan, mungkin mejanya ditata, mempersiapkan makan minumnya, mempersiapkan dekorasinya. Untuk siapa saudara? Untuk orang yang datang pesta. Bukankah pekerjaan pesta itu yang lebih besar? Demikian juga Tuhan Yesus diminta Bapa melakukan pekerjaan, yaitu mempersiapkan bagi saudara. Dan saudara melakukan pekerjaan yang sudah dipersiapkan, yaitu keimaman. Dan pekerjaan keimaman ini tanpa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka tidak akan terjadi. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan jelas lebih besar dari pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Karena pekerjaan mempersiapkan selalu tidak lebih besar daripada yang dipersiapkan. Anda bisa mengerti. Dan kita hari ini mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Pada akhirnya nanti, keimaman kita ini tidak akan lebih besar dari Tuhan Yesus, imam besar agung. Sebab yang mempersiapkan itu tidak lebih besar daripada yang datang.
Saya berharap saudara mengerti. Maka itu kenapa bangsa Israel memang bangsa pilihan. Nabi-nabi dan semua hamba-hamba Allah mempersiapkan, menubuatkan akan datangnya Mesias dan akan lahirnya Bait Allah. Jadi saudara harus mengerti, bangsa Israel sedang mempersiapkan, menubuatkan, dan kitalah yang menjadi. Maka yang datang kemudian ini lebih besar. Demikian juga Yohanes berkata, Yohanes Pembaptis, aku membaptis engkau dengan air, tanda pertobatan, tapi yang akan datang sesudah aku, dia lebih besar daripadaku. Ia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Saudara mengerti? Sesungguhnya kita semua sedang mempersiapkan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Yang datang sesudah aku itu lebih besar. Saudara, saya berharap saudara mengerti, dan ini pewahyuan luar biasa. Saya bersyukur. Keimaman hanya dapat dilakukan setelah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar. Saudara, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yaitu mendoakan orang sakit, membangkitkan orang mati, membagi roti, 5 roti 2 ikan menjadi untuk ribuan orang. Itu semua dalam rangka mempersiapkan keimaman kita ini. Dan oleh karena itu saudara dapat melakukan keimaman di ruang Maha Kudus yang Dia buat. Dan itu pekerjaan yang indah, saudara. Makanya Tuhan tidak tertarik dengan mujizat. Bahkan orang yang melakukan mujizat pun Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal engkau. Bukankah mujizat itu juga dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Bukanlah mengusir setan juga dikerjakan Tuhan Yesus? Bukankah bernubuat juga dikerjakan Tuhan Yesus? Tetapi Tuhan Yesus menolak. Karena kita harus mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih besar, yaitu apa? Berdiri sebagai pendoa syafaat. Melakukan tugas keimaman di bait suci. Dan baitnya adalah kita. Menjadi rumah kediaman Allah. Di dalam Matius 7:21 Tuhan Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Mereka membuat mujizat, mereka menumpang tangan, mereka bernubuat, tapi aku berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudara, hari ini pelayanan yang Tuhan kehendaki keimaman. Dari keimaman inilah mengalir kuasa. Bukan hanya melakukan pelayanan mujizat. Jangan berfokus pada mujizat. Lakukan pekerjaan yang lebih besar, yaitu menjadi pendoa syafaat. Saudara, keimaman kita itu lebih besar daripada pekerjaan yang Tuhan lakukan. Dan keimaman kita mempersiapkan yang akan datang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjadi yang terbesar. Saya berharap saudara mengerti. Oleh karena itu lanjut. Bapak Ibu Saudara, ketika tabut Tuhan hadir, di sana Roh Allah hadir, selalu terjadi kemerdekaan, kebenaran, keadilan, damai dan tenang. Saudara ingat, di mana ada Roh Allah, di situ kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ damai. Mari kita pertahankan Roh Allah dalam keluarga kita. Pertahankan tabut Tuhan dalam keluarga kita. Pertahankan saudara. Karena hari ini kita berbicara keluarga. Keimaman itu jelas bicara keluarga. Karena bait Allah itu adalah kita. Yerusalem yang baru ini. Dengar saudara. Jika saudara dan saya tidak mengangkat tabut itu, maka engkau tidak akan mengalami kuasa daripada tabut itu.
Arti mengangkat, mengangkut, memikul itu artinya apa? Saudara mempertahankan tabut itu ada padamu. Jika roh Allah kau pertahankan ada dalam keluargamu, suami istri mempertahankan roh Allah, anak menantu cucu mempertahankan roh Allah, kemerdekaan terjadi. Kedamaian terjadi. Saudara tidak bisa berkata otomatis, oh saya percaya roh Tuhan ada di sini, maka kemerdekaan terjadi. No. Kalau saudara tidak memikulnya, tidak terjadi ketenangan dalam keluargamu, tidak terjadi kemerdekaan dalam keluargamu, tidak pernah terjadi damai dalam keluargamu, dalam dirimu sendiri, di dalam persekutuanmu juga tidak ada. Siapa yang mau memikul tabut itu? Setiap orang yang memikul tabut itu adalah orang yang mengadakan damai, mengadakan kemerdekaan, mengadakan sukacita, mengadakan ketenangan. Saudara, kalau saudara tidak mengerti hal ini, jangan heran banyak keluarga Kristen, mereka hidupnya penuh dengan kekacauan, keretakan. Hidup mereka penuh dengan pertengkaran. Gorapasakarapasi. Minta maaf saudara, agak terganggu sebentar. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, tabut harus dipikul. Banyak orang bertanya, Pak bagaimana keluarga saya bisa damai? Kamu nggak pernah pikul tabut. Kamu tidak pernah mengadakan damai, mengizinkan roh Allah ada dalam hidupmu. Hidupku kok stres Pak ya, hidupku kok sumpek Pak, hidupku kok tertekan Pak. Saudara, orang yang berbicara ini orang yang mengaku mendengar suara Tuhan. Orang yang berbicara ini orang yang mengaku dekat Tuhan. Saudara, kalau benar dekat Tuhan, kenapa stres? Kalau benar dekat Tuhan, kenapa depresi? Ya Pak, namanya manusia. Betul, tapi cuma 3 hari. Jatahmu 3 hari. Anda boleh stres 3 hari, karena Anda manusia. Lebih dari 3 hari, itu kesombongan, kebebalan, keangkuhan, kekerasan hati. Dengar saudara, bagi orang Kristen 3 hari, dia boleh down, dia boleh stres, dia boleh mungkin mengalami luka 3 hari. Karena Tuhan Yesus dalam 3 hari bangkit. Jangan lebih dari 3 hari. Kalau memang ada kasih karunia, maksimal 7 hari. Saudara dengar, jika kita tidak mengadakan atau menghadirkan roh Allah dalam hidup kita, itu mengangkut tabut, tidak ada kemerdekaan. Bahkan keluarga pendeta pun tidak ada. Karena melibatkan suami istri, anak-anak. Siapa yang mau mengangkat tabut ini? Minimal 1 orang mengadakan damai. Kalau saudara yang mengangkat tabut mengadakan perang, ya bagaimana mungkin? Saya berharap saudara mengerti pagi hari ini. 1 Korintus 3 ayat 17. Saudara, ini salah ayatnya ya. Ini 2 Korintus 3 ayat 17, bukan 1 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Yesaya 32 ayat 15-17, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika tabernakel Tuhan ada dalam hidup kita, di mana tabut Tuhan yaitu Roh Kudus di dalam kita, dan kita melakukan tugas keimamatan kudus, maka yang terjadi adalah kuasa Allah mengalir keluar dari hidup kita. Akan digenapi doa nubuatan yang kita naikkan setiap hari, sehingga terjadi pemulihan segala sesuatu. Ada aliran sungai kehidupan yang mengalir keluar dari hidup kita. Saudara, kemarin saya ajarkan, jika kita tidak mengerjakan iman, maka tidak terjadi apa-apa. Sebab iman itu dikerjakan. Saudara memang dijadikan imam, tapi kalau saudara tidak mengerjakan keimaman, maka tidak terjadi apa-apa. Segala sesuatu harus dikerjakan. Iman itu dikerjakan, baru iman. Iman yang tidak bekerja bukan iman. Karena ada pekerjaan iman, pekerjaan keimaman. Bagaimana tabut itu berada di dalam hidup saudara, dan tabut itu bekerja ketika ada pekerjaan keimaman. Maka itu tabut itu diangkat pada zaman dulu, diangkat oleh imam, tidak boleh yang lain. Karena imam melakukan tugasnya. Sebab mengangkat tabut itu sama dengan melakukan tugas. Karena apa saudara? Semua peralatan di dalam bait suci pada zaman Imam Lewi semua harus diangkat. Ketika mereka berpindah dari satu kemah kepada kemah yang lain, satu tempat yang lain, tiang awan, tiang api membawa mereka harus mengangkatnya. Dan itu harus imam. Mengangkat itu Anda mengerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di mana ada tabut, di sana ada kebenaran. Saudara, kebenaran itu artinya Anda mengerjakan pekerjaan yang Ia persiapkan sebelumnya di dalam hidup saudara. Sebagaimana Efesus 2 ayat 10. Sebab kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara mengerti, itulah keimaman. Maka ketika kebenaran itu saudara lakukan, muncullah di sana ada kemerdekaan. Kemerdekaan itu artinya Anda tidak cemas, tidak khawatir, tidak takut. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai. Jadi kebenaran harus diusahakan dong. Kalau tanpa diusahakan, saudara, kebenaran tidak bekerja. Segala sesuatu harus diusahakan. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, Dialah tabernakel itu sesungguhnya. Tuhan Yesus berkata, robohkan bait suci ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Yang dimaksud dalam 3 hari itu tubuhnya. Sebetulnya tabernakel sejati itu Tuhan Yesus. Maka itu saudara, ketika Tuhan Yesus datang dari surga, Dia bergerak bekerja. Kalau saudara Tuhan Yesus duduk-duduk ya di rumah ibunya, jadi tukang kayu terus aja sampai mati, mungkin Tuhan Yesus tidak akan mengalami kebangkitan. Anda mengerti maksud saya? Kemah yang sesungguhnya telah hadir
Dan kemah itu bergerak, saudara, dengan roh. Maka Tuhan Yesus dari Bethlehem dia harus masuk Yerusalem. Dan dia naik ke Gunung Golgota. Dan dia menyelesaikan di atas kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Tetelestai. Genap semuanya. Lunas. Maka terjadi kebenaran turun. Anda harus tahu. Maka itu kenapa tabut harus dipikul. Percaya itu bukan di angan-angan. Percaya itu dalam tindakan. Banyak orang percaya di angan-angan dan di hati. Itu bukan percaya. Percaya itu dikerjakan. Maka Tuhan Yesus berkata, orang yang membangun rumah di atas dasar pasir adalah orang yang mendengar perintahku dan tidak melakukan. Tetapi orang yang membangun rumah di atas dasar batu yang kokoh, dia mendengar perintahku dan lakukan. Ada dua orang anak. Anak pertama bapaknya minta tolong, nak kerjakan. Dia katakan siap Bapak, tapi dia tidak melakukan. Anak yang kedua ketika diberitahu ayahnya, nak lakukan, dia katakan tidak mau, tapi dia menyesal. Dan dia lakukan. Manakah dari dua anak ini yang berkenan? Anak yang nomor dua. Sebab tuntutan Tuhan adalah lakukan. Bukan cuma percaya. Sebab percaya itu melakukan. Kenapa hidup saudara hari ini tidak ada dalam kemerdekaan? Kenapa ada orang Kristen yang cemas, khawatir? Pikirannya cuma duniawi materi. Nggak pernah mikirkan perkara di atas. Karena dia tidak pernah melakukan perintah Tuhan. Sudah Pak, saya berbuat baik. Saya juga membantu gereja. Saya juga menolong orang. Tahukah saudara perintah Tuhan? Pernahkah saudara membaca Alkitab? Kalau saudara tidak membaca Alkitab, kamu tidak melakukan perintah Tuhan. Satu perintah aja saudara tidak lakukan. Berbuat baik itu akibat dari perintah. Ketika Anda melakukan perintah Tuhan, maka semua yang kau lakukan baik. Banyak orang berpikir perintah Tuhan itu berbuat baik. Agama lain juga berbuat baik, saudara. Perintah Tuhan, layani aku sebagai imam. Anda harus mengerti keimaman. Sekali lagi, keputusan saudara. Apakah saudara mau memikul tabut? Tidak. Supaya damai Tuhan ada dalam hidupmu. Jangan cuma jadikan Yesus Kristus pajangan. Salib di rumahmu tidak akan membawa damai. Patung Yesus di rumahmu tidak akan membawa damai. Patung gereja di rumahmu tidak membawa damai. Tulisan yang ada di rumahmu tentang tulisan Alkitab sama sekali tidak membawa damai. Sebab harus engkau yang memikul dan membawa damai itu. Kebenaran ada padamu dan lakukan. Yang ngerti katakan amin. Wahyu 22 ayat 1-5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Perhatikan saudara. Ada air mengalir keluar dari dua tahta. Tahta Allah dan tahta anak domba. Ini Bapa dan Putra. Makanya ada orang yang tidak percaya tentang Bapa, Putra, Roh Kudus karena mereka tidak membaca Alkitab. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka.
dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ketika tabut Tuhan ada dalam hidup kita, dengar, maka akan mengalir aliran air kehidupan. Saudara harus percaya dan beriman dalam hidup keluarga saudara mengalir aliran air kehidupan. Dan air itu menyembuhkan. Tidak ada kutuk. Tidak ada laknat. Tidak ada kedukaan. Tidak ada sakit penyakit. Anda harus beriman. Ada aliran air kehidupan itu mengalir. Karena keluar dari tata Allah dan tata anak domba. Bukankah ketika saudara doa pagi, Anda terhubung dengan dua tata? Maaf. Tata Bapa dan tata Putra. Bagaimana air itu akan mengalir ketika Anda doa pagi? Ketika Anda baca firman, ketika Anda memelihara hukum Allah, ketika Anda beribadah minggu secara online maupun secara on-site, Anda sedang mengalirkan, membuka pintu. Dengar, Anda itu pengantara. Air itu dari Tuhan. Kita ini yang membuka pintu, saudara, pintu gerbangnya. Anda buka pintu itu, maka air dari tata Allah dan tata Tuhan Yesus mengalir. Saudara, keluargamu segar, pekerjaanmu segar, semuanya segar. Itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan itu dibedakan. Tidak ada lagi malam. Karena Allah itu menjadi matahari, menjadi cahaya. Hidupmu terang, terang terus. Yang mengerti katakan amin. Dan itulah yang Tuhan rindukan, di rumah kediaman Allah selalu ada terang. Saudara tidak membutuhkan lagi terang yang dari matahari. Karena Allah lebih terang. Artinya sumber terang saudara bukan dunia. Sumber terang saudara adalah dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Halaman 122. Kerajaan Allah datang di bumi seperti di surga. Kehadiran tabut Tuhan di dalam hidup kita menyebabkan di mana kita ada selalu terhubung dengan surga. Dan kerajaan surga turun di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagaimana rumah Obed-Edom diberkati, demikian juga terjadi dalam rumah kita. Segala berkat surgawi dicurahkan ke dalam hidup kita dan seisi rumah serta keturunan kita. Kehidupan kita tenang, tentram, dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kemuliaan Tuhan Shekinah Glory turun atas kehidupan kita. Dan pengurapan Tuhan ada di dalam rumah tangga, sekolah, pekerjaan, dan semua aktivitas sehari-hari. Nama Yesus akan selalu dimuliakan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Setiap hari kita tinggal dan hidup dalam hadirat Tuhan. Sungguh dahsyat apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan pintu surga selalu terbuka. Sebab kita adalah rumah Allah. Haleluya. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani dalam surga. Saudara mengerti doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, bagaimana mungkin bumi terhubung surga? Bagaimana mungkin kerajaan surga turun di bumi? Ketika saudara melakukan tugas keimaman, mengangkat tabut. Ketika saudara sadar bahwa saudara adalah rumah Allah, dimanapun rumah Allah berada, pintu surga terbuka. Antara tempat saudara berdiri dengan tempat di mana Tuhan Yesus dan Allah Bapa bertata. Oh, sungguh indah.
Mungkin saudara ada di sekolah, Anda harus beriman. Sekali lagi, kemarin saya sudah jelaskan tentang iman. Tanpa iman percuma ya saudara. Orang bertanya, Pak, kenapa hidup saya beda dengan Kristen yang lainnya? Karena kamu tidak beriman. Dan beriman itu karena saudara mengerti kebenaran. Makanya saudara membutuhkan pembimbing. Pengajar adalah Roh Kudus, pembimbing. Sebagaimana Filipus membimbing sida-sida dari Ethiopia. Untuk mengerti ayat ini. Ketika Anda mengerti, Anda punya iman. Ketika Anda mengerti apa yang saya sampaikan, bahwa hidupmu terhubung dengan surga. Karena engkau imam terhubung dengan imam besar agung. Sebab saudara bait Allah dan syarat bait Allah itu ada imam besar dan imam. Maka ketika Anda beriman bahwa saudara rumah Allah, mungkin Anda di sekolah, sekolah terhubung dengan surga. Kejadian apapun dalam hidupmu tidak kebetulan. Maaf, bahkan kematian kita bukan kebetulan. Surga terbuka, asal saudara beriman. Maka tiap hari saudara harus mengingatkan dalam doa syafaat. Jangan pernah saudara off, tapi on terus. Ingatkan terus surga terhubung dengan aku. Aku imam. Ketika Anda bisnis, ketika Anda di pesawat, ketika Anda di kereta, ketika Anda di kapal laut, ketika Anda di darat, ketika Anda di luar pulau, di luar negeri, ketika Anda sedang tur, mungkin ke Israel, ingat. Di mana saudara berada, surga terbuka. Maka kerajaan Allah terhubung bumi dan surga. Turun kerajaan Allah. Saudara, mungkin saudara sebagai seorang yang melayani sebagai Grab atau Gojek, Anda harus ngerti di mana Anda berada, surga terbuka. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Perkenan Tuhan ada padamu. Ingat, sekali lagi, ketika saudara mengerti hal ini, tidak ada kejadian yang kebetulan dalam hidupmu. Surga menyaksikan dan engkau punya otoritas penuh. Anda sebagai raja di tempat itu, otoritas Allah penuh. Kuasa kegelapan tidak akan pernah menyentuh saudara. Makanya jangan takut saudara. Takut disantet, takut diteluh, takut diguna-guna, takut setan, takut terus. Kenapa saudara takut? Karena kamu tidak beriman. Saudara, kita tidak boleh main-mainan dengan iman. Jangan bergurau dengan iman. Banyak orang Kristen main-main dengan iman. Pendoa main dengan iman. Dia masih memelihara takut setan. Padahal setan sudah ada di bawah kakinya. Bahkan mengajar anaknya tentang setan. Anaknya yang tidak nurut ditakut-takuti setan, padahal dia juga takut setan. Pembantunya takut setan. Jadi rumah itu penuh setan. Sebab tidak ada yang berdiri sebagai raja. Banyak saudara kita main-mainan, bergurau tentang setan. Anda menjadikan setan raja. Anda pendoa tapi Anda takut kuasa kegelapan. Anda takut dengan perdukunan. Anda takut dengan berhala. Di rumahnya orang penuh berhala, Anda ketakutan.
saudaramu punya patung-patung berhala, Anda merasa terusik toh. Kenapa? Karena kamu tidak beriman. Tengking sana, tengking sini, ketakutan. Saudara, kalau saudara memiliki iman bahwa engkau terhubung dengan surga, tidak ada satupun yang dapat mengganggu saudara. Satu kata saja saudara lakukan, semua akan gemetar. Sebab Anda penguasa yang diberi otoritas oleh Tuhan Yesus. Pakai otoritas itu. Ketika Anda pindah rumah, kenapa Anda selamatan? Maaf saudara. Kenapa Anda selamatan? Ikut-ikutan saudara. Ya, selamatannya diganti dengan mungkin bestonan. Tapi Anda pola pikirnya supaya tidak ada setan. Supaya mungkin Anda seperti orang lain biar selamat. Anda tidak punya otoritas. Kalau kita pindah rumah, kita mengucap syukur, itu pesta raja. Setan tidak boleh ada dong. Setan itu hamba Buddha, jongos. Anda jangan ikut-ikutan. Anda itu lebih tinggi kastanya dari setan. Setan harus takut dengan rumah saudara. Katakan amin. Jangan ikut-ikutan tetangga saudara. Meskipun tetangga saudara bukan Kristen, kemudian saudara ikut-ikut selamatan. Kalau Anda mau bagi berkat, bagilah. Tapi tunjukkan bahwa engkau anak raja. Jangan seperti model cara-cara orang duniawi. Kita ditipu sama setan selama ini. Kita jadi budaknya. Boleh saudara berdoa. Boleh Anda nyanyi. Pulang Anda ketakutan. Ke WC takut. Kemana takut. Lihat tempat gelap takut. Saudara, apakah kita menyadari kerajaan Allah ada pada kita? Saya berharap keimaman ini akan menyadarkan saudara siapa saudara. Yang ngerti katakan amin. Jangan memelihara ketakutan budaya yang dititiskan, yang diwariskan nenek moyang kita. Dulu kita takut karena kita mulai kecil ditakuti dengan setan. Jadi kita ini budak setan. Tapi ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita ini raja. Setan itu harus tunduk sama kita. Mau kuntilanak, mau gendruwo, mau Dracula, mau tuyul. Setan kuburanlah apapun. Rubah mindset saudara. Kuburan hanya tempat menaruh mayat-mayat. Setan tidak berkuasa. Setan itu di udara, bukan cuma di kuburan. Setan itu di udara. Dan setan tahu bahwa saudara anak raja. Tapi kelakuan saudara anak budak. Setan tersenyum. Harusnya setan lari dari saudara, malah saudara yang lari dari setan. Bahkan saudara minta orang pintar. Selametanlah, opo-opo, jimatlah, kalung saliblah. Saudara tidak tahukah saudara engkau adalah terhubung dengan Tuhan Yesus? Tidak tahukah saudara bahwa hidupmu terhubung dengan surga? Saudara jangan main-main. Tuhan tidak suka Anda di gereja, ada seorang WL, pemuji, pemusik, garang saudara di atas mimbar. Pulang Anda ketakutan. Dengan santet takut, dengan teluh takut. Dan itu jadi guruan saudara. Apakah Tuhan senang dengan saudara? Tidak. Apakah Roh Kudus senang dengan orang yang
Di gereja dia pendoa, di gereja dia WL, di gereja dia singer, di gereja dia pemusik, di gereja dia pelayanan apapun. Pulang dia ketakutan, ke kamar mandi minta antar suaminya. Apa Tuhan senang? Anda jangan tertawa. Di atas mimbar Anda berkata, Tuhan dahsyat, iblis dikalahkan, injak-injak iblis. Tapi waktu saudara sedang ada di villa, dimanapun Anda mau kencing, Anda yang diinjak-injak setan. Setan tertawa. Anda bisa mengerti enggak? Jadi selama ini kita tidak pernah memikul tabut. Kita tidak biasakan diri menghadirkan tabut itu. Ya Pak, tapi takut Pak. Loh, takut itu manusiawi. Ya tapi Pak, bulu saya naik. Loh, bulu itu reaksi nggak apa-apa. Tapi Anda harus belajar tentang keimaman ini. Anda beriman. Latihlah dirimu. Karena surga terhubung. Dimanapun saudara berada. Ketika Anda di gedung DPR. Ketika Anda di kantor wali kota. Berdoa. Kenapa saudara harus berdoa? Untuk menyadarkan manusia roh saudara. Kenapa setiap kali kita harus berdoa? Menyadarkan manusia roh saudara. Bahwa Anda lebih berkuasa. Anda lebih berotoritas. Sebab ketika Anda di satu tempat, Anda berdiri di sana, Anda orang nomor 1 di sana. Ingat, siapapun yang Anda hadapi, Anda nomor 1. Sebab otoritas Tuhan Yesus ada padamu. Hiduplah dengan manusia roh saudara. God bless you all.